baru di dalam berbahasa. Nah, kan kalau digunakan di dalam seni-seni musik yang disukai oleh anak muda, itu juga akan merasuk ke dalam diri anak muda, sehingga anak muda bisa tetap merasakan, tetap bisa merasa, tetap bisa mendengar, tetap bisa berdendam menggunakan bahasa Jawa. Nah, kan bisa gitu. Itu salah satu bagian dari tanah baru di dalam penciptaan dalam upaya revitalisasi. Ini sebenarnya yang tadi diceritakan yang namanya bahasa using. Bahasa using itu kan sebenarnya penuturnya kan sekarang sudah mulai berkurang. Tetapi komunitas-komunitas penggiat bahasa using itu begitu gigih. Bahkan sekarang digunakan sebagai lagu-lagu. Nah, bahkan dengan menggunakan lagu-lagu modern itu mulai banyak dicintai, disenangi oleh anak-anak muda. Nah, sehingga itu juga akan melestarikan bahasa musik. Nah, bahasa Jawa juga seperti itu. Syukur alhamdulillah kita punya penyanyi-penyanyi seperti siapa? Didi Kempot ya, yang tetap setia menyanyi dalam bahasa Jawa. Dan nyatanya juga itu digemari oleh banyak orang. Betul tidak? Bahkan sampai ada yang suka nyetel lagu itu dari radio Suriname. Nah, kenapa? Jadi radio Suriname itu masyarakat Jawa yang perlu pindah ke sana. Itu sampai sekarang itu ya lagu-lagunya masih lagu-lagu seperti itu. Didi Kempot itu sangat dikenal di sana. Kalau kita menggunakan internet kan ada radionya yang bisa kita ikuti streaming itu lagu-lagunya ya lagu-lagu seperti itu. Saya kira itu juga yang sangat baik ya, sangat baik. Mereka saja itu melestarikan bahasa Jawa ya, apalagi kita yang tinggal di Jawa ya. Nah, itu. Mereka bahasa Jawanya ya itu bahasa Jawanya masih bahasa Ngoko itu bahasanya bahasa Ngoko. Mereka pintar bahasa Jawa itu masih itu, tetapi tidak bisa bahasa Indonesia. Coba berikutnya. Nah, upaya konkret seperti apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan atau untuk merevitalisasi bahasa? Itu upaya yang nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ini terutama melalui pendidikan. Nah, tadi yang disebut melalui muatan lokal itu adalah bagian dari upaya untuk merevitalisasi bahasa. Nah, pertanyaan Pak Joko tadi sangat menarik. Bahasa Jawa mana yang harus kita lestarikan? Nah, kalau kita mengacu pada pendidikan bahasa Indonesia, maka bahasa yang diajarkan memang bahasa yang baku. Tetapi di samping bahasa yang baku, itu bahasa-bahasa yang tidak baku juga diajarkan juga, supaya masyarakat juga bisa memahami. Nah, karena itu kalau misalnya di sini mengajarkan bahasa Jawa, misalnya menggunakan bahasa yang bakunya, bahasa Malangannya itu juga harus didampingkan supaya generasi muda kita juga tetap bisa memahami bahasa Malangan. Ya. Bahasa Malangan itu merupakan bahasa yang mempunyai riwayat sejarah yang sangat panjang. Itu dari zaman penjajahan Belanda dulu ya. Itu kan dulu ada sekelompok pejuang di Malang sini yang berkali-kali membuat rencana itu selalu ke pemerintah Belanda. Nah, lalu supaya orang lain tidak tahu bahasa sandi yang digunakan itu bagaimana, karena itulah kemudian kalau tidak salah itu ya, itu kemudian diciptakan bahasa walian itu. Sehingga setelah itu telik sandi dari Belanda yang disusupkan ke kita tidak ngerti apa yang diomongkan oleh kelompok-kelompok pejuang itu. Nah, dari situlah itu bahasa Malangan itu berkembang, tapi berasal dari bahasa sandi. Nah, sampai sekarang saya kira juga karena sebagai identitas Malang itu kan ya itu perlu dilestarikan. Jadi melalui pendidikan, jadi melalui pengajaran sebagai muatan lokal. Jadi muatan lokal itu di samping mengajarkan bahasa-bahasa yang standar, itu juga perlu mengajarkan bahasa-bahasa yang lokal, ya, bahasa-bahasa yang lokal.
Kemudian melalui peningkatan kemampuan berbahasa dalam bentuk bimbingan dan pelatihan. Nah, sekarang syukur alhamdulillah masih ada komunitas-komunitas yang melestarikan, misalnya tadi yang saya katakan Pranoto Coro. Nah, masih ada paguyuban yang mengajarkan bagaimana menjadi Pranoto Coro menggunakan bahasa Jawa. Di Malang masih ada ya. Nah, alhamdulillah yang itu. Jadi melalui keterampilan seperti itu. Kemudian juga pelatihan nulis menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu kan masih banyak itu ya. Jadi kita menulis, mengekspresikan pengalaman kita, mengekspresikan hal-hal yang kita alami itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi tulisan-tulisan seperti itu juga merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan bahasa Jawa. Ini jujur saja nih, kalau pemerintah daerah itu tadi yang saya katakan itu diberi kewenangan untuk melestarikan bahasa daerah, itu tanpa didukung oleh komunitas-komunitas, itu mungkin kegiatan bersastra Jawa itu juga tidak akan berkembang dengan baik. Tapi untunglah masyarakat kita melalui komunitas-komunitas itu masih banyak yang nguri-uri bahasa Jawa menggunakan atau melalui komunitas. Masih banyak yang senang nulis geguritan, masih banyak yang senang nulis cerkak, ya. Masih banyak yang senang nulis cerita-cerita menggunakan bahasa Jawa. Cuma sayangnya medianya ini yang mulai berkurang ya. Tapi untuk media yang sudah sangat abadi dari dulu yang namanya apa, majalah apa? Penyebar Semangat, majalah Joyoboyo, itu sekarang masih bertahan ya. Nah, sebenarnya mestinya pemerintah itu kalaupun tidak melakukan pembinaan secara langsung, melalui pemberian bantuan pada majalah-majalah seperti itu supaya tetap hidup, itu juga bagian dari upaya melestarikan media berbahasa Jawa. Nah, kalau media itu tadi saya katakan kembang kempis, kenapa? Karena kita yang orang-orang Jawa sendiri jarang yang mau membeli majalah berbahasa Jawa. Siapa di antara segini banyak orang yang berlangganan majalah itu? secara berkala itu seperti itu. Tidak apa-apa yang bukan penting itu. Dulu kan Pak, apa namanya, redakturnya kan pernah juga pada masa yang itu orang yang kuat belilah majalah bahasa Jawa itu, setelah dibaca berikan pada tetanggamu supaya tetanggamu juga baca gitu. Itu salah satu upaya juga untuk memperbanyak penggemar bahasa Jawa. Jadi itu upayanya ada, selain melalui sekolah juga melalui pelatihan-pelatihan, melalui bimbingan di dalam upaya-upaya keterampilan berbahasa Jawa, keterampilan menulis, keterampilan menjadi Pranoto Coro, keterampilan apa lagi? Yang menggunakan bahasa Jawa. Termasuk juga keterampilan berkesenian, itu kan juga bagian dari upaya melestarikan bahasa Jawa. Itu. Misalnya mocopatan, nah, kemudian juga kesenian-kesenian yang lain. Sekarang ini seperti seni apa di Malang itu wayang topeng, ya. Itu kan juga sekarang sudah tidak banyak yang nanggap, benar tidak? Saya pernah mengunjungi padepokannya yang di mana? Pakai Saji. Di sana tuh sebenarnya para pendukung itu banyak orang-orang, apa, dia juga masih selalu melatih itu. Cuma ya itu apa namanya, peminatnya itu yang mulai berkurang. Saya tanya pemerintah daerah bagaimana, juga mengundang untuk pentas-pentas, jarang banget. Nah itu artinya kan dukungan pemerintah terhadap hal seperti itu juga kurang. Nah, juga seni budaya yang lain.
Saya pernah ke Jombang. Jombang itu ada satu desa, di antara desa-desa Jawa itu ada desa Madura. Namanya Desa Manduro. Di Jombang utara, arah ke Babat. Nah, itu ada kesenian yang namanya sandur. Nah, sandur di sana itu juga riwayatnya sudah mulai mengenaskan, karena sudah tidak banyak lagi orang yang nanggap. Orang-orang hajatan senangnya nanggap elektro, ya, sudah tidak lagi banyak yang nanggap sandur, sehingga sampai mau ganti seragam saja katanya susah. Nah, padahal di dalam kesenian-kesenian itu kan juga terkandung bahasa-bahasa daerah yang harus kita lestarikan. Jadi kalau masih banyak seni budaya yang menggunakan bahasa itu yang tetap digemari oleh masyarakat, maka bahasa Jawa itu juga akan lestari, karena itu bagian dari banyak revitalisasi bahasa. Nah, kemudian di samping itu supaya masyarakat setelah dilatih, setelah dibimbing, itu juga mempunyai media untuk mengekspresikan. Di samping ada media-media tulisnya, juga disediakan media untuk lomba-lomba. Nah, lomba mendongeng misalnya, lomba dongeng. Lomba dongeng itu juga secara tidak langsung itu juga melatih generasi muda untuk menggunakan bahasa Jawa. Kalau kita bahasa Jawa tidak pernah kita praktekkan, kita merasa ngerti, tapi kita tidak pernah praktek. Tiba-tiba kalau disuruh mendongeng pakai bahasa Jawa kan bingung. Bingung tidak? Pasti bingung. Pasti bingung. Saya karena di dalam komunikasi resmi itu banyak menggunakan bahasa Indonesia. Satu kali di dalam ulang tahun paguyuban sastra Jawa di Bojonegoro didapuk untuk pidato pakai bahasa Jawa, ya kelopak-kelopak juga itu. Tapi ya bisa-bisakan itu. Karena jarang, tidak terlatih. Tapi kalau terlatih terbiasa, itu saya kira juga enak saja. Ya. Karena itu pelatihan dan bimbingan itu juga merupakan media yang sangat penting untuk melestarikan bahasa. Nah, kemudian juga tadi lomba-lomba. Dengan lomba itu orang akan menjadi semakin bersemangat untuk berlatih, karena nanti lomba menang lumayan dapat hadiah misalnya. Kalau lomba bercerita, lomba berpidato dan sebagainya. Saya juga sudah, kalau bertemu dengan guru-guru, saya juga sudah sering menyampaikan supaya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu juga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan bersastra atau berbahasa Jawa. Jadi mendongeng pakai bahasa Jawa atau berteater bahasa Jawa itu kan bisa itu. Nah, sekarang teater-teater berbahasa Jawa seperti ketoprak, kemudian ludruk itu kan udah mulai jarang juga ditangkap. Masih tapi itu, ya. Tapi artinya kan kalau dulu itu kan masih banyak ya, ada tempat tertentu yang memang bisa kita gunakan untuk menonton itu. Sekarang ini sudah mulai jarang. Jadi yang lisan itu bisa lomba dongeng, lomba bercerita, lomba pidato dan sebagainya. Nah, kemudian yang tulis bisa lomba menulis. Apakah menulis keguritan, menulis cerita cekak, atau menulis novel berbahasa Jawa, nah itu juga bisa. Nah, di Balai Bahasa itu sebenarnya juga disediakan juga majalah berbahasa Jawa, namanya Titik. Nah, itu majalah itu didedikasikan untuk bahasa Jawa, diberikan kesempatan orang-orang untuk menulis, apakah itu nulis pengalaman, nulis cerita, nulis cerpen, nulis keguritan, atau nulis berita menggunakan bahasa Jawa. Kalau itu masih lumayan banyak itu peminatnya. Tapi ada satu majalah berbahasa Jawa lagi yang jarang sekali peminatnya, namanya Aji Saka. Majalah itu ditulis menggunakan bahasa Jawa Monocoroko. Nah itu sudah tidak banyak orang yang mengirimkan tulisan dalam bentuk Monocoroko. Jadi tulisannya tulisan Jawa, tulisan Latin, lalu nanti redaktornya itu yang mengkonversi ke bahasa Jawa. Karena itu juga bagian dari upaya untuk merevitalisasi bahasa.
Nah, aksara Jawa atau tulisan Jawa itu juga satu tulisan, satu huruf, satu aksara yang kelihatannya juga akan terancam. Namun zaman baca itu masih banyak digunakan untuk menulis-nulis ya. Orang hajatan mengundang siapa, itu tulisannya masih pakai bahasa, masih pakai huruf Jawa. Nah, sekarang udah jarang lagi seperti itu. Nah, sehingga ke depan itu juga akan terancam punah. Nah, silakan kalau teman-teman ada yang mau menulis bahasa Jawa, kirimkan saja ke Balai Bahasa. Termasuk yang nulis menggunakan Nono Coroko juga bisa itu. Nah. Siapa di sini yang masih bisa tulis menggunakan huruf Nono Coroko?